Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjawab tugas di luar kelas pada hari kedua. Di mana pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari individual system? Individual system itu merupakan proses belajar yang berpusat pada peserta didik, di mana yaitu kita melakukan pendekatan secara individual terhadap peserta didik kita. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Nah, karena dengan melakukan pendekatan secara individual system, kita dapat mengetahui secara langsung bagaimana karakter dan kemauan dari masing-masing peserta didik kita, agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukannya pendekatan individual system? Nah, tujuan yang ingin dicapai itu agar pembelajaran secara bertahap atau small step system dapat terlaksana dengan baik. Nah, pertanyaan yang keempat, di Bimba ada murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peranan guru dan murid. Nah, murid itu berperan sebagai subjek dalam proses pembelajaran, sedangkan guru itu berperan sebagai motivator yang membimbing peserta didik, memberikan arahan motivasi kepada peserta didik saat melakukan proses pembelajaran, agar peserta didik menjadi semangat dan antusias dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara individual system dengan classical system? Kalau individual system itu proses pembelajaran di mana murid berperan sebagai subjek, di mana guru akan melakukan pendekatan secara individu kepada masing-masing peserta didik, agar nanti proses pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. Kalau classical system, itu proses pembelajaran yang dilakukan secara bersamaan tanpa adanya pendekatan terlebih dahulu kepada masing-masing individu. Guru hanya memberikan bahan ajar saja agar nanti tercapainya proses dari pembelajaran. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara agar motivator dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, cara yang dapat dilakukan motivator yaitu dengan mengetahui karakter dari peserta didik. Nah, setelah motivator mengetahui karakter peserta didik, motivator harus mencari kesukaan dari masing-masing peserta didik tersebut. Nah, setelah itu, motivator harus mengerti keadaan dan kemauan dari peserta didik tersebut, bukan motivator yang harus dimengerti oleh peserta didik. Dan kemudian memberikan reward dan dia melakukan evaluasi pada saat terjadinya proses pembelajaran. Nah, pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang terjadi yaitu anak akan berperan aktif dalam melakukan proses pembelajaran, dan anak akan antusias dalam melakukan proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila tidak menerapkan pendekatan secara individual system? Nah, dampak yang akan terjadi, anak tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran dan anak akan mudah merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan tentang variance skill. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari variance skill? Variance skill itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang motivator dalam memvariasikan antara objek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat merasa bosan dalam melakukan suatu kegiatan. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Nah, tujuan yang ingin dicapai yaitu agar anak menjadi tidak bosan dalam melakukan proses pembelajaran. Anak semakin tertarik dan bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran dan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Nah, aspek belajar itu ada 3, itu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek kognitif? Yang termasuk ke dalam aspek kognitif yaitu berupa membaca dan berhitung. Pertanyaan yang keenam, kegiatan apa yang termasuk ke dalam
aspek afektif. Yang termasuk ke dalam aspek afektif itu bisa bernyanyi, berdialog, bercerita, dan berdongeng. Pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek psikomotorik? Nah, kegiatan yang termasuk ke dalam aspek psikomotorik itu bisa menangkap, melempar, mewarnai, atau menarik garis. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Nah, cara yang dilakukan motivator yaitu dengan melakukan kegiatan selingan antara kegiatan utama dengan kegiatan lainnya. Kegiatan utama yaitu melakukan kegiatan membaca. Nanti ketika si anak bosan atau si anak merasa jenuh, nanti bisa dilakukan selingan dengan membaca atau mewarnai. Setelah itu kembali lagi ke kegiatan utama, yaitu membaca. Dan kemudian kembali lagi kegiatan keselingan seperti sebuah bandul yang bergerak ke kiri, ke tengah, ke kanan, dan kembali lagi ke tengah. Dan sebaiknya hindari melakukan kegiatan secara berturut-turut kecuali atas kemauan si anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yaitu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, akibatnya kegiatan tersebut akan dilakukan secara berulang atau akan dilakukan kembali. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika suatu kegiatan yang harus diulang, maka akan berdampak mampu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil dalam melakukan suatu kegiatan. Dampaknya akan menimbulkan minat belajar yang menggelora dan ada minat kuadrat dalam diri seseorang tersebut. Baik, sekian dari tugas pertanyaan saya pada hari ini. Sampai jumpa pada tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.